Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bunga Febrieni dengan NIM 2404110214. Aku dari kelompok 4 hari Rabu sesi 1 jam 10 pada Lab Sistem Informasi Geografis dengan Aslab Kak Alif Masyarani. Di sini aku mau membuat tutorial cara membuat peta perubahan garis pantai menggunakan DSAS. Pertama-tama pastikan teman-teman sudah mendownload file Citra Landsat di suatu lokasi. Lalu selanjutnya, buka aplikasi ArcGIS, klik kanan pada Layers, Add Data, panggil band 6, band 4, band 5 yang tadi sudah diekstrak. Data Management Tools, Raster, Raster Processing, Composite Band. Setelah muncul Windows Composite Band, di input raster masukkan band 4, band 5, dan band 6 yang tadi. Lalu di output raster, tentukan mau disimpan di mana filenya. Pilih environment dan gantilah output coordinate system pada output coordinates menjadi same as display. Lalu lakukan hal yang sama pada band kedua. Tunggu beberapa saat, maka tampilan RGB akan muncul. Kemudian, klik katalog, lalu klik pada penyimpanan gambar, klik New Save File. Ubah nama save file yang telah dibuat, pilih Polygon, lalu Edit. Klik Project Coordinate System sesuai dengan pulau yang kita pilih. Kemudian zoom pada pulau yang kita inginkan. Selanjutnya klik Editor, Start Editing. Lalu klik Editor lagi, pilih Editing Windows. Pada Create Vector, pilih Pulau Sequoia 2020, kemudian pilih Polygon. Pada Editor, pilih Start Editing, lalu mulai proses digitasi. Setelah selesai, lalu Save dan Stop Editing. Lakukan hal yang sama untuk digitasi tahun kedua. Lalu selanjutnya pilih Windows, Search Polygon Toolline, lalu drag di input vector, kemudian pada output untuk menyimpan file sesuai yang diinginkan, kemudian save dan OK. Lakukan juga pada tahun kedua. Selanjutnya kita search yang buffer, lalu drag tahun yang lebih lama. Misalnya pada praktikum ini pada tahun 2020, kemudian diletak di input vector, kemudian pada linear unit dibuat 25 meter. Selanjutnya, hasil buffer tadi yang dalam bentuk polygon kita ubah lagi dalam bentuk polyline dengan cara Windows Search Polygon Toolline, lalu drag Pulau Sequoia 2020 buffer di input vector, lalu klik OK. Pilih katalog, pilih file yang ingin disimpan, New, lalu Personal Geodatabase, lalu buat DSAS MDB. Setelah itu, klik pada DSAS, pilih New Feature Class, lalu buat namanya menjadi Baseline, ubah tipe menjadi Line Feature, next, lalu pilih WGS yang sesuai dengan pulau kalian, next terus sampai finish. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat shoreline. Berikutnya, klik Editor, Start Editing, klik garis pantai tahun terlama untuk membuat baseline sampai berubah warna menjadi biru, lalu Ctrl C dan Ctrl V. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk shoreline. Pada shoreline ini kita klik garis pantai tahun terlama terlebih dahulu, lalu Ctrl C dan Ctrl V, kemudian klik garis pantai tahun terbaru, lalu Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya, klik atribut automator, lalu pada bagian pertama pilih shoreline, kemudian checklist semua. Lalu add file dan klik yes. Pada bagian kedua, pilih baseline, kemudian checklist semua, lalu add file dan klik yes. Klik pada shoreline, kemudian klik kanan, pilih open attribute table. Pilih editor, start editing, lalu isi tanggalnya sesuai yang diinginkan, lalu save dan stop edit. Lakukan hal yang sama untuk baseline.
kemudian save dan stop edit. Kemudian pilih set default parameter, pada bagian baseline setting pilih keterangan yang sesuai. Contohnya baseline ID field, maka ini pilih ialah ID. Nah, di sini masih dengan set default parameter, pada bagian shortline setting lakukan langkah yang sama dengan baseline setting. Pada metadata ini, settingnya diisi dengan sesuai data pribadi. Selanjutnya, klik tool cast transact, keterangan diisi sesuai kebutuhan pengolah data, klik OK, maka akan muncul garis transact. Berikutnya, perhitungan laju perubahan garis pantai. Metode statistik yang digunakan di sini ialah endpoint rate atau IPR. Isi angka sesuai dengan jumlah garis pantai yang akan diolah di sini. Kita pilih 2, lalu klik calculate. Nah, ini adalah hasil perhitungan IPR dapat dilihat dengan cara klik kanan pada layer, pilih attribute table. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.